Kita lanjutkan pengajian kita membahas tentang sunnah-sunnah yang kadang dilupakan atau mungkin memang terlupakan. Selanjutnya pada pembahasan hari ini, di antara sunnah yang kita lupakan adalah mengangkat pemimpin dalam rombongan safar. Artinya masyarakat muslimin, kau melakukan perjalanan, kita umpamanya ke Makassar atau kemana, nah kita ini lebih dari 2 orang, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengangkat salah seorang di antara kita ini untuk menjadi pemimpin rombongan. Apa tujuannya? Adalah supaya angka yang kalinga dalam hal-hal yang terkait dalam perjalanan. Ada yang membimbing, ada yang menunjukkan kita terkait, termasuk di dalamnya masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana thalathatun fi safarin, jika 3 orang bepergian, fal yu'ammiru ahadahum, maka hendaklah di antara mereka ada yang menjadi pemimpinnya. Faqala Nafi', ya, yang pada hari itu memang ada sahabat yang mau melakukan perjalanan. Naya tapan ajallo isi bawa nama kada. Faqala Nafi', iya Nafi', maka dari Abi Salama, anta amiruna, engkaulah pemimpin kami dalam perjalanan itu. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengangkat pemimpin manakala bepergian, karena mereka akan meninggalkan kota-kota dan juga tempat-tempat yang ada pemimpinnya. Yang kita umpamanya ke Makassar, kita akan melewati tempat-tempat yang ada pemimpinnya. Kalau ada masalah-masalah dalam hal itu, maka adalah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pemimpin. Dalam hadis lain, riwayatnya Imam Ahmad dengan redaksi yang hampir berbeda, wala yahillu li thalathatin nafarin yakununa biardin falatin illa ammaru alaihim ahadahum. Waktunya tidak dibenarkan bagi 3 orang yang bepergian ke suatu tempat kecuali mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan. Jadi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang biasa kita lupakan dan mungkin kita memang tidak melaksanakannya. Kita tidak memang melakukannya. Nasabah jok kabawan ni, ia mencaji pemimpin biasanya adalah yang penunjuk jalan, atau umpamanya kita ikut di mobilnya orang yang punya mobil yang menjadi pemimpin. Saya kira ini tidak jadi masalah. Itu nama rigaga selama kita sepakati itaati dalam perjalanan. Biasanya istilahnya itu pemimpin itu amir, maka ada itu beberapa organisasi ada amirnya, amir dalam perjalanan, penanggung jawab di dalam perjalanan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa bagi musafir yang apabila mendatangi satu tempat. Ini perlu sekali pak dongangnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendatangi atau letun ni kusedia orang atau dalam perjalanan kita singgah di suatu tempat, angka pak doangan apa Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia Nabi man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Maka dia Nabi siapa saja
yang sampai di suatu tempat atau singgah di suatu tempat kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati allazi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, saya berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang telah diciptakannya. Maka dia Nabi tani kita baca dalam perjalanan kemudian singgah atau sampai di tempatnya, lam yadurhu syai'an hatta yartahilu manzilhi dzalika, maka dia tidak akan ditimpa suatu keburukan apapun sampai dia kembali di tempatnya. Ini juga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa juga ada di zikir pagi dan petang, baca zikir pagi petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Dalam riwayat lain puleri Abu Hurairah, nah cerita Ibu Abu Hurairah, maka jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, angka tahu law latuki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabi ladaqatnil bariha. Ya Rasulullah, melapor ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tadi malam saya digigit kalajengking. Qala, nama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma law qulta hina amsaita, seandainya mau pawi, ini kan kejadiannya napawi, maka tadi malam saya digigit kalajengking. Nama kata Nabi seandainya membaca riwayat arawenge, maka a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam tadurruka, maka kamu tidak akan mendapatkan keburukan dari gigitan itu. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini disunnahkan. Yang pertama, ketika kita melakukan perjalanan, kita singgah di suatu tempat, lepaki ko melo masempajang, pokoknya kita di baru mau salat duhur atau salat asar, kita singgah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kita sampai di tempat, di tujuan, sampai di Makassar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan dari segala yang Dia ciptakannya. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa ini adalah salah satu dari zikir pagi dan petang. Ya, doa-doa zikir pagi dan petang. Masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat sunnah yang kita lupakan atau mungkin tidak pernah kita lakukan. Salat sunnah sepulan dari safar. Nariko boleh hidup pandang, ada salat sunnah sebelum sampai di rumah. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan sampai di rumah, tapi hadis-hadisnya itu menjelaskan bahwa nariko sebelum sampai di rumah singgah di masjid salat sunnah 2 rakaat. Namanya salat sunnah kembali dari safar. Ini hadis diriwayatkan Jabir bin Abdullah. Maka Jabir bin Abdullah ishtara minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naliwi untaku. Ya, ceritai Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli unta saya. Falamma qadimal Madinata riwattunna lattunni aku Madinah. Jadi ini Jabir bin Abdullah nabawangi nasabat Nabi meliwi untana nantarakangi untai lori Nabi lori Madinah. Falamma qadimal Madinah riwattunna lattunni aku Madinah, si bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarani an atil masjidah, ya amarani an atil masjidah fa usalli rak'ataini. Ya tukulatur di Madinah, nasurukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi masjid untuk salat 2 rakaat. Itu untuk salat 2 rakaat. Inilah yang disebut dengan
hadis sunnah salat kembali dari perjalanan, salat sunnah kembali dari safar. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada hadis lain, ada beberapa hadis terkait dengan ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Qabir radhiyallahu an, maka dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setengah-tengahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duhan, narekolisui pole perjalanan di waktu pagi, dakhalal masjidah fa shalla rak'ataini qabla ayyajlisa, maka beliau masuk masjid kemudian salat 2 rakaat sebelum duduk di dalamnya. Hampir sama dari hadisnya Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdimu min safarin illa naharan fi duhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari perjalanan, apakah di waktu duha atau di waktu siang, fa idza qadima bada'a bil masjid, apabila dia telah kembali maka dia memulai sampai di masjid, fa shalla fihi rak'ataini, kemudian dia salat di dalamnya 2 rakaat. Jadi masyarakat muslimin, masih ada hadis yang lebih panjang, masih disebutkan harajatu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih Jabir bin Abdullah, saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah, dalam suatu peperangan. Ya, saya bersama Rasulullah melakukan dalam suatu peperangan. Fa abta bi jamali, ketika saya kembali ya rasa nguntaku, ya untana ini yang menceritakan hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untana Jabir itu lambat jalannya sehingga lebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Ya, sampai lebih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Summa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabli, lebih oleh Nabi letu wa qadimtu bil ghadati, saya sampai di Madinah besok hari. Bajan namanya sangulat tu ya nasabayar untana Jabir bin Abdullah lambat jalannya. Fajitul masjidah, maka saya ke masjid. Fawajadtuhu ala babil masjid, saya mendapatkan Rasulullah itu di pintu masjid. Qala al-ana hida qadimta, apakah kamu baru sampai? Natana ini Jabir bin Abdullah, jadi bajan naro nabita angkai loi masjid letui Jabir loi masjid. Ternyata nadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara di pintu masjid. Naitanawi kalau mau Nabi makna, apakah kamu baru sampai? Sialomu galettu? Fakultu na'am. Maka Jabir, ya Rasulullah. Qala, nama kada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada' jamalaka wa adkhul masjid fasalli rak'ataini, simpan untamu, ya, ikat untamu, tinggalkan untamu, kemudian masuk ke masjid salat 2 rakaat. Qala, nama kada Jabir, fadahaltu fasallaitu thumma raja'tu, maka saya masuk di dalamnya, kemudian saya salat 2 rakaat, baru saya kembali ke rumah. Jadi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah kembali dari safar yang mungkin kita lupakan atau mungkin belum pernah kita lakukan. Caranya adalah ketika kembali dari perjalanan, boleh ki jupandang, boleh ki yang dianggap perjalanan. Setelah sampai di kampung, maka tempat kita dulu yang pertama iletuki yanartu masjid, nenapa mas sempaja ki 2 rakang, kemudian kembali ke rumah. Nah, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis yang terkait ini, bahkan dalam Bukhari, buku Bukhari menafsirkan hadis-hadis tersebut dengan perkataannya, as-salat inda qadimna minas safar, salat ketika, dia bahkan membuka satu judul dalam bukunya Bukhari,
Dalam bukunya itu As-Shalah Idza Qadimna, bab As-Shalah. Judulnya itu, bagian dalam bukunya, babnya itu salat ketika kembali dari perjalanan. Imam An-Nawawi berkata, hadis-hadis tersebut menunjukkan sunnahnya mengerjakan salat sunnah 2 rakaat di masjid bagi orang yang baru datang dari bepergian jauh. Salat tersebut ditujukan untuk seseorang yang baru tiba dari bepergian jauh. Berbeda dengan salat tahiyatul masjid, karena hadis-hadis terkait dengan tahiyatul masjid kapan saja kita memasuki masjid. Walaupun kita tidak melakukan perjalanan jauh, ketika kita memasuki masjid maka disunnahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Sementara ini adalah salat bagi orang yang telah bepergian jauh, maka kembali dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah selanjutnya adalah sunnah yang ada kaitannya dengan seputar hari Jumat atau seputar salat Jumat. Ini mungkin kita tidak lakukan, belum. Hadisnya dari Husain bin Abdurrahman dari Umar bin Ru'aibah bahwasanya dia pernah melihat Bishr bin Marwan berkhutbah di atas mimbar sambil mengangkat 2 tangannya. Jadi Bishr bin Umar berkhutbah, mengangkat kedua tangannya berdoa. Ya, biasa kita lihat mungkin masyarakat muslimin orang yang mengangkat tangannya berdoa dalam khutbah Jumat. Lalu Umar berkata, kabbahallahu hatainil yadaini, semoga Allah memberikan keburukan kepada kedua tanganmu. Ya, ini seakan-akan memberi laknat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Umar naitero nange Bishr bin Marwan nak kalimanna nama berdoa dalam khutbah Jumat, nama kena kabbahallahu hatainil yadaini, semoga Allah menjelekkan kedua tanganmu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazidu ay yaqula biyadihi hakada, berdoa di dalam khutbahnya dengan isyarat jari telunjuk. Berdoa di dalam khutbahnya tidak menambahkan kecuali dengan begini, fa asyara bi asbihil musabbihati, kemudian dia mengisyaratkan dengan berdoa dalam khutbah itu dengan menunjuk. Jadi berdoa waktu khutbah Jumat bukan dengan mengangkat kedua tangan, dengan menunjuk dengan jari telunjuk. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi yaumil, ada tambahannya fi yaumil Jum'ah. Kemudian Imam An-Nawawi berkata disunnahkan untuk tidak mengangkat kedua tangan saat berkhutbah. Demikian pula pendapat Imam Malik dan ulama-ulama Syafi'iyah beranggap bahwa tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa mengangkat tangan atau berdoa ketika imam sedang berkhutbah juga tidak disyariatkan, karena para sahabat mengingkari Bishr bin Marwan yang mengangkat kedua tangannya saat berkhutbah. Akan tetapi hal itu dikecualikan bagi doa ketika khutbah salat istisqa. Beda ketika salat istisqa, beda ketika salat minta hujan. Ketika salat minta hujan biasakan ada khutbahnya, khutbah salat istisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam istisqa, dalam salat meminta hujan itu khutbah berdoa sesudah salat, apakah dalam khutbahnya mengangkat kedua tangannya sampai ke pita kalepakna, ya, mengangkat sampai tinggi tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa salat istisqa. Kalau dalam khutbah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para imam mazhab menganggap bahwa tidak disyariatkan. Kemudian selanjutnya yang disunnahkan, yang biasa kita lupa, dan ini masyarakat muslimin perlu mendapat perhatian kita ketika salat Jumat. Ketika salat Jumat
disunnahkan kepada para jamaah untuk menghadap ke arah wajah khatib yang berkhutbah, yang mengalulau kiri pak katobai. Ada beberapa waktu yang lalu masa angka kopi saliwang min makatobai tu lalam minum kopi kare saliwang angka so tinggi apa makadang kanina sange mangkaman nas makatobai tu minum kopi. Ya, jadi masyarakat muslimin disunnahkan apabila kita khatib sedang berkhutbah di menghadapkan wajah mangololau kiri pak katobai. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut dari Abdullah bin Umar al-Umari, dari Nafi, dari Ibnu Umar disebutkan annahu yastaqbilul imama yaumul jum'ah. Ibnu Umar menghadap ke arah imam yang sedang berkhutbah pada hari Jumat. Kemudian dari Mustamir bin Rayyan, raaitu Anas bin Malik jaa yaumul jum'ah fansanda ilal khaiti wastaqbala al imam. Witai Anas bin Malik datang ke masjid pada hari Jumat, kemudian dia langsung bersandar di dinding dan menghadap ke arah imam. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk menghadap ke khatib, kecuali kalau tidak ada tempat, maka itu bisa saja kita melaksanakannya di luar dan tidak menghadap. Artinya ini masyarakat muslimin adalah sunnah yang apabila dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat apa-apa. Tambahan dengan salat Jumat masyarakat muslimin, apabila kita mengantuk ngarikocak karuduk kira sejumae, maka disunnahkan untuk pindah tempat. Tujuannya itu adalah supaya berhenti mengantuk. Kemudian hadisnya ternyata ada anak puada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis dari Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar. Jadi hadisnya dari Ibnu Umar diriwayatkan dalam Sahih Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Huzaimah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa ahadukum yaumal jum'ati, apabila di antara kalian ada yang mengantuk pada hari Jumat, falyatahawwal min majlisihi dzalik, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya. Ya, saya kira ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas tujuannya sebenarnya adalah supaya kita berhenti mengantuk. Ya, supaya kita berhenti mengantuk, supaya dia itu cakaruddu. Itu insyaallah dapat pahala. Nasabah kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir masyarakat muslimin yang terkait dengan salat Jumat adalah salat sunnah setelah salat Jumat. Jadi ini mungkin dia bisa disebut ba'diyah Jumat. Kalau qabliyah Jumat tidak ada. Ba'diyah Jumat ada hadisnya, ada 4 rakaat, ada 2 rakaat. Hadis pertama dari Abu Hurairah. Maka dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Apabila di antara kalian telah melakukan salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka hendaklah dia salat sunnah 4 rakaat. Jadi 2 rakang tambah 2 rakang. Dalam lafaz yang lain, ya napuadai nabita dalam kalimat yang lain, man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusallil jum'at falyusalli arba'an. Barang siapa di antara kalian telah mengerjakan salat Jumat, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis dari Ibnu Umar. Nah, cerita Ibnu Umar cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah setelah salat Jumat. Maka dari Ibnu Umar,
wa kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif fa yusalli rak'ataini fi baitihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat sunnah setelah salat Jumat sampai beliau kembali ke rumahnya, baru beliau mengerjakannya salat sunnah 2 rakaat di rumah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sunnahnya disebutkan na ceritai Ibnu Umar maka dena sempajak ko masjid dari mas sempajang 2 rakaat ko bolana. Kemudian ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebenarnya di antara hadis-hadis itu terkait dengan salat sunnah yang kadang kita lupakan adalah afdalnya salat sunnah itu sebenarnya adalah di rumah. Hadisnya Rasulullah makanya afdalus salati fil baiti, afdalus salati fil baiti illa al maktubah. Si kanjak-kanjakna sempajang yang narutu sempajang okubolata kecuali salat wajib. Jadi seafdalnya salat itu kalau kita mampu laksanakan qabliyah salat-salat itu di rumah itu lebih afdal. Ba'diyah kita laksanakan di rumah itu lebih afdal. Kecuali tahiyatul masjid. Aja naga mas sempajang kagama mas sempajang tahiyatul masjid okubolana. Kalau salat qabliyah yolona loroe yolona subuh afdal di rumah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masuk di masjid kita berpura nikmat sempajak kubolata sampai kita di masjid mungkin tahiyatul masjid kita bisa lakukan kode nai dapi mon reboni tetong kita tidak duduk menunggu orang iqamah. Mungkin ada yang muncul di perasaan kita maka dah nak kadang maka aji usuro dewas sampaja sunnah. Ada kemungkinannya kita salat sunat, maka salat sunnah itu kita itu masyarakat muslimin kurang pahalanya salat cedek diga kepalana apa melok mia pitang itu makanya lebih afdal di rumah karena memang kehusyukan kita semata-mata diga tomita kita salat di rumah. Lau kita ke masjid terserah orang mau bilang apa. Ada orang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pura mas sempajang sudah wirid dia kembali ke rumahnya. Okoi bolana mas sempajang sunnah. Mungkin ada orang yang mengatakan, dia nama sempajang sunnah. Padahal belum tentu, siapa tahu karena si mata-mata tanpa mau memperlihatkan kepada orang. Jadi jangan kita menganggap orang yang tidak salat di masjid qabliyah atau ba'diyah itu tidak salat sunnah. Mungkin saja dia salat sunnah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tapi di rumahnya dan itu lebih afdal. Salat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Jumat, jadi ba'diyah Jumat itu ada. Setelah salat Jumat dilaksanakan di rumahnya dan menurut riwayat ini 2 rakaat. Dalam hadis lain Abu Daud meriwayatkan dari Atha, maka dari Atha bahwasanya ketika Ibnu Umar berkata di Mekah setelah mengerjakan salat Jumat dia maju lalu mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dia maju lagi dan salat sunnah lagi 2 rakaat. Jadi dia mengerjakan salat sunnah 4 rakaat. Adapun ketika di Madinah setelah mengerjakan salat Jumat dia langsung pulang dan mengerjakan salat sunnah 2 rakaat di rumah dan tidak mengerjakannya di masjid. Melihat hal itu seorang yang bertanya kepada sahabat lalu beliau menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Ibnu Umar pokoi Makkah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pura di tempat Jumat. Beliau berdiri salat sunnah 2 rakaat di masjid. Purairo maju sih pindah tempat, maksudnya pindah tempat napa mas sampainya si 2 rakaat jadi 4 rakaat dilaksanakan di masjid. Kemudian majuma yo ke Madinah purai majuma lisu dena sampai sunnah tapi ternyata beliau salat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Nah, kemudian di Tanaifi maka damagi nama kuro nama kedai karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu bidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Sa'dul Ma'ad ini bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauzi napuadai makna cerita itu makna ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat Jumat beliau masuk ke dalam rumahnya lalu beliau mengerjakan salat sunnah 2 rakaat.
Beliau pun memerintahkan siapa saja yang ingin salat sunnah setelah salat Jumat untuk mengerjakannya 4 rakaat. Jika seorang hendak salat sunnah setelah salat Jumat di dalam masjid, hendaklah dia mengerjakannya 4 rakaat. Namun jika hendak mengerjakannya di rumah, hendaklah dia salat 2 rakaat. Jadi ini masyarakat muslimin perbedaannya. Kalau kita salat sunnah ba'diyah Jumat setelah salat Jumat di masjid, ya kita disunnahkan salat sunnah 4 rakaat. Apabila kita laksanakan salat sunnah ba'diyah atau setelah salat Jumat di rumah atau kubolata, maka disunnahkan untuk melaksanakan 2 rakaat. Itu perbedaannya. Dari hadis-hadis ini jelas bahwa nareko masempajang ya kubolana 2 rakang, nareko masempajang ya masjid 4 rakang setelah Jumat. Sementara masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qabliyah Jumat itu tidak ada. Gaya qabliyah Jumat masyarakat muslimin yang selama ini yang kita lakukan qabliyah duhur. Biasanya qabliyah duhur sampai sunnah yolona loroe. Sampai sunnah yolona loroe itu 4 rakaat sunnah, 4 rakaat muakkad, 4 rakaat. Gaya kalau kita masuk masjid sebelum azan kita niatkan, niatnya itu salat tahiyatul masjid, bukan qabliyah. Tania qabliyah. Sebabnya nasabah belum masuk waktu. Kita masuk tahiyatul masjid atau salat sunnah wudu Kupuran itu bang kita masuk di masjid, maka niatnya adalah qabliyah. Kita masuk di masjid kemudian sudah azan, maka niatnya adalah qabliyah. Qabliyah ini disunnahkan 4 rakaat. Alhamdulillah di masjid kita ini sebelum salat duhur itu panjang waktunya, jadi memang masagina untuk laksanakan salat sunnah 4 rakaat. Masagina ipigau 4 rakaat. Atau nariko ipigau ni sampai sunnah qabliyah, maka insyaallah nakanatoni tahiyatul masjid, nakanatoni salat sunnah wudu. Tanpa kita laksanakan karena satu jenis. Yang tidak ada masyarakat muslimin, kapan kita mau laksanakan qabliyah Jumat? Kira-kira waktunya kira-kira ibigau qabliyah Jumat. Apakah sesudah azan pertama? Kalau umpamanya yang tidak ada, mesti yang tidak ada azan pertamanya, maka tidak ada qabliyahnya. Jadi tidak ada qabliyah Jumat masyarakat muslimin. Meloki maka ada salat sunnah bainal azanaini, di antara azan dengan iqamat. Hadis tentang bainal azanaini itu terkait dengan salat sunnah sebelum salat isya. Ya, tidak disebutkan di situ. Hadis dalam salat sunnah qabla isya itu adalah hadis bainal azanaini, antara 2 azan. Palawanganna bange si bawa kamae. Itu disebutkan liman sya'a. Komelogi makada Jumae palawangan jadi kupurai di masjid umum itu yang ada 2 azan. Kupurai bab pertama tawe, maka berdiri semua jamaah untuk salat sunnah 2 rakaat. Pertanyaannya salat sunnah apa? Melogi makada qabliyah. Tanya itu qabliyah antara azan dengan qamat. Tanya itu azan dengan qamat, tapi azan dengan azan pertama dengan azan kedua. Yang ada sebelum Jumat masyarakat muslimin salat sunnah mutlak. Kegiatan salat sunnah mutlak, salat sunnah yang tidak ditentukan berapa rakaat, tapi yang jelas 2 rakaat. Itu hadisnya dalam hadis yang panjang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari makna man yaqtasala yaumal jum'ah. Nigi dia lopo ya dia sunnah atau mandi wajib sama dengan mandi junub. Dress Jumae na napakai pakaian jakna kubolana, napakai minyak wangi, na inapal law masjie masempajang sian rakan nadapi. Kita mampu melaksanakan salat sunnah 10 rakaat. Umpamanya loki masjie tete 10 siddi, kita salat 2 rakaat sampai nadapi 10 rakaat. Itu tidak ada batasnya, itu yang disebut salat sunnah mutlak. Kemudian dalam hadis yang masih sambungan hadis, kemudian mendengarkan khatib berkhutbah, maka diampuni dosanya satu minggu sampai 1 minggu sebelumnya. Itu salat sunnah mutlak masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan sebelum khatib naik di mimbar. Tidak ada hubungan dengan azan, apakah azan pertama, azan kedua. Kita melaksanakan semampu kita.
salat sunnah yang dianjurkan ba'diyah Jumat itu dalam hadis-hadis disebutkan kalau dilaksanakan di masjid 4 rakaat, kalau dilaksanakan di rumah 2 rakaat. Kalau kita mondro-ondro ke masjid kita laksanakan 4 rakaat. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kita sampaikan pada subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.